بآيات من القرآن هي الحلقات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى حتى نزل عيسى بن مريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وصدق الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Bagi Allah sangatlah mudah untuk mewujudkan kehendaknya, cukup mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah dia. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Allah yang tidak bisa disentuh oleh nalar makhluknya, betapapun makhluk yang paling hebat, nalarnya sekalipun tidak bisa menyentuh zat Allah. Bagaimana dan seperti apa zat Allah itu? Karena Allah Azza wa Jalla haram untuk kita persepsikan sebagaimana logika kita tentang makhluk. Makanya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya, renungkanlah apa yang Allah ciptakan dan jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Jangan pernah mengorek-ngorek tentang zat Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan pencipta segala apa yang ada. Selain Allah adalah makhluk. Makhluk terikat dengan dimensi ruang dan waktu, sementara Allah tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Maka Allah sekali lagi menegaskan, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam segala hal. Jadi Allah ini adalah ahad dalam hal zat, ahad fi dzatih, ahad dalam Maha Esa dalam sifatnya, dan Maha Esa dalam af'alnya. Allah pula satu-satunya Tuhan yang tidak sekutu baginya yang berhak menatap peradaban manusia. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada sebagai makhluk yang terbaik. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah berikan sistem hidup yang terbaik, Islam. Hanya Islam yang sesuai dan bisa menopang manusia agar tetap pada posisinya sebagai makhluk yang terbaik. Sehingga fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sebagaimana ikan hidup di dalam air, ini mohon maaf sering saya sampaikan. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai, aman, sejahtera, lestari. Tidak percaya silakan tanyakan sama ikan.
Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu seperti ikan yang hidup di luar air. Pertanyaan saya, ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Ya, jika ada ikan berada di luar air, bagaimana nasibnya? Barangkali tidak jauh berbeda seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan. Betul? Maka begitulah manusia. Sehebat apapun dia, sehebat apapun kekuasaannya, sekaya apapun dia, jika dia hidup di luar Islam, maka dia pasti hancur pada saatnya nanti. Betul? Yakin? Takbir? Biar tidak ngantuk. Maka apapun yang diraih oleh manusia, kehebatan teknologi, ya, kecanggihan infrastruktur negaranya, yang ditopang dengan dana yang berlimpah ruah, ya, para ilmuwan yang luar biasa, teknologi yang canggih sekalipun, itu hanya ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, mencair roboh hancur oleh teriknya panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam, hanya mereka yang bertauhid yang akan tetap bertahan menghadapi gelombang dahsyat fitnah akhir zaman. Sekali lagi, tidak lama lagi kita akan menyaksikan dalam hitungan sejarah, dalam hitungan detik dalam peta peradaban manusia, bahwa apapun selain Islam pasti hancur dan hanya Islam yang bisa bertahan. Yakin? Yakin. Rasulullah SAW pernah menegaskan, ya, salawat dan salam semoga tercurah selalu pada beliau dan keluarganya serta mereka yang mengikutinya. Diceritakan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini ibunda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika berada di Makkah, Rasulullah terbangun dari qailulahnya. Qailulah itu tidur sejenak menjelang sholat wajib. Rasulullah tertidur dan terbangun. Nampaknya Rasulullah bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam mimpi itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan Rasulullah bersabda, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Hal ini membuat para sahabat terbangun. Maka Umar menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, Naam, bala ya Rasulullah, kad balagta risalat Allah. Betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka apa kemudian Rasulullah SAW sabdakan, La yazharanna al-Islam hatta yarudda al-kufra ila mawtinih. Sungguh Islam akan zahir dan akan mengakibatkan kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Wala yahudduna al-bihar bil Islam, dan sungguh lautan pun akan tunduk kepada Islam. Artinya akan tiba saat di mana kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Insyaallah jika memang terjadi di zaman kita, akan kita saksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika. Komunisme akan kembali ke Cina dan Rusia. Zionisme akan kembali ke tempat asal mereka. Ya, dan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Ya, ada orang Sunda sini? Ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Maka kita akan saksikan saja. Kita lihat dalam tatanan peradaban kita, betapapun carut marut arah peradaban bangsa kita hari ini, tidak jelas arahnya mau dibawa kemana. Tapi jika tanpa iman dan Islam, pasti akan hancur. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Al-Jihad beserta jajarannya, hafizakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidz dan asatidah, al-mustaqimin wal mustaqimat li da'wati Allah, dan juga pada hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kali yang ketiga saya ceramah di Masjid Al-Jihad dan memang selalu membawa tema akhir zaman. Namun saya sudah merasakan ternyata berat resiko menjadi ustadz akhir zaman. Ya, salah berbicara, ditangkap dan dipenjara. Dan itu sudah saya alami. Maka saya sudah bertekad untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Jadi tolong jangan sebut saya ustadz akhir zaman. Saya sudah bertekad bulat untuk menjadi ustadz akhir bulan insyaallah. Ya. Ustadz akhir bulan kayaknya lebih aman insyaallah. Baik. Walaupun saya sudah 3 kali ceramah di masjid ini, namun
Mungkin ada beberapa hamba Allah yang belum mengenal saya lebih dalam. Saya mengenalkan diri saya lebih dalam lagi barangkali. Saya nama Rahmat Baikuni, saya lahir di Bandung tanggal 25 Februari 1976. Alamat rumah tinggal saya di Griasi Pasirwangi, Cigending, Ujung Berung, Bandung Timur, Jawa Barat. Saya sudah menikah dengan istri, sudah satu apa baru satu ini? Istri saya ada? Oh ada, istri saya ikut. Umi ikut Umi, ada. Ya, saya sudah menikah dengan istri satu dan putra saya harusnya, anak saya harusnya 7. Yang keenam meninggal karena keguguran. Tapi kata Rasulullah harus diberi nama dengan nama laki-laki. Maka saya beri nama Ahmad. Yang pertama anak saya sudah 20 tahun, kuliah tingkat tua di Istanbul, Turki. Yang kedua Raihan Sahida, kuliah di Bandung. Yang ketiga Zahira Farhania, akhwat, sudah 15 tahun, kelas 1 SMA, tapi sedang mondok ya, di Zahratul Quran. Yang keempat, kelima ini kembar, Syauki dan Syafiq Mumtaza. Yang keenam keguguran, dan yang ketujuh Haura Kamilia El Baikuni, baru 1 tahun setengah. Ini ada di bersama ibunya. Itu barangkali. Kemudian riwayat pendidikan saya. SD saya di SD Mulung Asih 10 Cijirah Cimahi Selatan Jawa Barat, keluar tahun 88. SMP di SMP 4 Cimahi Jawa Barat, keluar tahun 91. SMA di SMA 9 Bandung, tahun 94 saya keluar. Kemudian harusnya saya menyelesaikan pendidikan saya di kimia IKIP ya. Dulu IKIP, sekarang UPI, Universitas padahal IKIP ya. Saya jurusan kimia, namun karena himmah saya lebih kepada agama, saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Saya ngambil tafsir hadis di Stai Al-Fatah Demak, Jawa Tengah, keluar tahun 98. Sempat belajar bahasa Arab di Ma'had Al-Imarat 20.005, menyelesaikan I'dadi. Kemudian bergabung tahun 2006 bersama Al-Quds Institution di Aqsa Working Group. Dari situ saya belajar studi Palestina bersama Syekh saya dari Gaza University. Kemudian saya kembali di Bandung, Jawa Barat, mengajar di sebuah SMA. Maka saya harus mengambil pendidikan agama. Saya ngambil di pendidikan agama di Stai Sabili, Bandung 2012. 2010 harusnya saya sudah berada di Yaman, namun di Yaman ada konflik, gejolak politik. Gerakan Syiah Khoutiyah dipimpin oleh Hussein Badruddin Al-Khouti melakukan kudeta Syiah. Mereka membuat situasi politik Yaman tidak karuan, dan saya tidak jadi melanjutkan S2 saya di sana. Pengalaman saya dalam berharokah, saya sempat aktif di Pemuda Persis Jawa Barat 92-94, di Forum Silaturahmi Masjid Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan 2002, Garda Anas sejak 2017 sampai 2018 ya. Ya, sampai 2017 maaf. Kemudian di One Ummah Movement 2018 sampai 2020, dan saat ini saya bersama dengan rekan-rekan dari El-Saf 2019 sampai hari ini. Itu barangkali Bapak Ibu perkenalan dengan saya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu saya dan keluarga saya serta riwayat yang lain. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kembali kepada materi kita. Belakangan kita dikagetkan dengan berita-berita yang luar biasa, fenomenal. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana kehebatan seorang pemimpin beragama Islam, insyaallah akidahnya lurus. Ya, beliau memiliki visi yang luar biasa. Langkah yang telah dia lakukan adalah menjadikan Turki yang sekuler menjadi berhaluan Islam, dan belum menjadikan tahfizil Quran, ya, menjadikan Al-Quran ini sebagai pilar peradaban yang akan beliau bangun. Kemudian juga membangun rumah sakit Islam, membangun partai Islam, dan berakhir dengan kekuasaan beliau sebagai presiden. Belakangan kita mengenal heboh tentang upaya beliau berhasil merubah Hagia Sophia yang dibangun oleh Kaisar Justinian I di tahun 532 Masehi
sebagai katedral. Berdirinya Hagia Sophia sebagai katedral itu menjadikan Ortodoks Romawi Timur eksis di dunia. Namun kemudian hanya berlangsung sekitar 800 tahun atau 900 tahun, Vatikan menganeksasi Hagia Sophia sehingga berubah menjadi ikon Katolik Roma di Bizantium Timur. Dengan izin Allah pada tahun 1453, tepatnya pada tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, bertepatan dengan 25 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan wilayah Turki dan menjadi Bizantium Timur direbut oleh kaum muslimin di bawah pimpinan beliau dan menjadikan Hagia Sophia secara tertulis dalam mandat amanahnya sebagai masjid. Itu ada kop suratnya, dan ini yang menjadikan klausul yang kuat bagi pengadilan tinggi Turki untuk memenangkan Erdogan. Bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal merubah Turki yang Islami menjadi sekuler dan merubah Hagia Sophia menjadi museum itu ilegal. Rasulullah SAW sudah menegaskan ini. Fama'atum ila ma bada'tum, fama'atum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Peristiwa yang menyebabkan teknologi hilang inilah yang disebut dengan combined disaster. Mulai dari polar shift, bergesernya bumi kutub, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya duhan. Maka fitnah yang mengatakan 15 Ramadan tahun ini terjadi duhan, saya tidak pernah mengatakan itu. Jika viral di YouTube atau di Instagram, itu orang yang ingin menjatuhkan saya. Tapi nampaknya dia tidak berhasil. Kalau dia berhasil, saya nggak akan diundang ke Medan. Bapak Ibu bisa diikuti? Halo? Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa diterima ya? Gimana lanjut? Nggak bisa diikutin? Enggak? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita langsung kepada materi kita. Pertama kita bahas Turki. Peradaban manusia ada di genggaman Allah, dan Allah yang menggerakkan peradaban manusia dari satu peristiwa pada peristiwa yang lain. Maka sebaik-baik manusia dalam mereka mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Kenapa Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran? Siru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Bertebaranlah kalian di muka bumi, maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama kami, yang mendustakan kebenaran Allah. Artinya ayat ini memicu kita menjadi stimulus agar kita memperhatikan setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Karena tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali atas izin Allah. Illa biiznillah. Keyakinan kita adalah kalimat masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sedikit kita bahas tentang Turki. Ya. Ada satu persepsi yang harus kita luruskan terkait dengan kata Turki. Pernahkah Rasulullah menyebutkan Turki? Ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan Turki. Akan tetapi Turki versi Rasulullah SAW adalah Cina menurut kita hari ini. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kita akan berperang dengan Turki. Innakum satagzuna Turka. Sungguh kalian akan memerangi Turki. Sigarul a'yun, juludum ahmar, zumfalunub, wabujum kalmajadil mutraqah. Di mana mereka bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek dan bermuka lembar. Rasulullah menyebutnya Turki. Nah, jika Rasulullah menyebutkan Cina, artinya Muslim dia, menurut saya, dan itu bisa jadi Uighur. Makanya Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Andaikan Cina kafir saat itu, mungkinkah Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu ke negeri kafir?
Tidak kan? Pertanyaannya, jika mereka muslim yang dimasukkan Rasulullah SAW, kapan mereka diislamkannya? Persepsi saya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Setelah matinya, tenggelamnya Ramses 13, yang menjadi Fir'aun berikutnya adalah Amnikhotep, keponakan Ramses, keponakan Fir'aun. Maka Fir'aun berikutnya adalah Amnikhotep. Amnikhotep beriman kepada Allah lewat dakwah Nabi Musa. Dia merubah nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya hamba, abdun, ton Allah. Jadi Akhenaton, hamba Allah. Maka dia ketika menjadi Fir'aun, dia merubah Mesir menjadi bertauhid. Lalu seperti apa kisahnya? Beliau inilah yang kita kenal di dalam Al-Quran dengan sebutan Zulkarnain. Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Seperti apa kisahnya? Nantikan pembahasannya di episode yang akan datang. Nanti kita kesini lagi, khusus satu pertemuan kita bahas Ya'juj dan Ma'juj dan Zulkarnain. Nanti ini akan ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa bangsa Arab hari ini. Sudah adakah Ya'juj Ma'juj? Turunannya sudah masuk. Aslinya belum. Gitu ya para sekalian. Baik. Nah, lalu Turki yang sekarang Rasulullah menyebutnya apa? Konstantinopel. Konstantinia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Fala ni'mal amiruha, maka sebaik-baik pemimpin dunia adalah yang memimpin pembebasan itu. Wala ni'mal jaish dzalikal jaish, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dipimpinnya. Dan kita tahu sepanjang sejarah Mulkan Adhan, ya, mulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani, yang berhasil membebaskan Konstantinia adalah Muhammad Al-Fatih. Di usia 22 tahun, di usia remaja kita galau. Kenapa galau? Mau nikah belum punya modal, mau kerja susah nyarinya. Galau kan? 22 tahun, beliau membebaskan 21 negara. Kalau remaja sekarang 22 tahun susah menaklukkan seorang akhwat. Muhammad Al-Fatih bukan akhwat, Bang. Negara yang beliau bebaskan. Nah, jadi coba kita luruskan persepsi penyebutan Cina, Turki dalam Islam. Kita kembali pada penyebutan Rasulullah SAW. Baik, Ibu Filah, rahmatullah. Nah, terkait dengan Turki, hari ini kita bahas sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, dan kita lihat bagaimana sejarah mereka. Baik, nah mereka adalah bangsa dari Kurdistan. Kemungkinan mereka berada di sini, wilayah ini. Artinya mereka satu rumpun dengan Cina, Rusia, Mongolia. Ya, sementara kita tahu Mongolia, Rusia, Cina ini keturunan dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah keturunan dari putra ke satu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafith, yang kedua bernama Syam, yang ketiga bernama Ham, yang keempat bernama Kan'an. Kan'an tidak beriman dan dia mati di azab Allah sehingga tidak punya keturunan. 3 ini yang tersisa beriman. Yafith setelah mendarat di Turki Utara mengembara ke Eropa. Maka Eropa dan Asia, termasuk maksud saya Eropa, Rusia, Cina, Mongolia, itu keturunan Yafith. Nah, Yafith punya anak namanya Magug bin Yafith. Nah, Magug bin Yafith inilah yang anak-anaknya dan keturunannya disebut Ya'juj dan Ma'juj, yang dulu dikurung oleh Zulkarnain. Keturunan Ya'juj Ma'juj inilah yang melahirkan bangsa ekstrim, ateis, tidak beragama. Dan mereka lah yang membantai umat Islam. Salah satunya adalah Mongolia, Tartar. Mereka mewarisi Babylon, termasuk Cina hari ini. Cina hari ini adalah turunan dari Mongolia, turunan dari Ya'juj Ma'juj. Karena Cina yang asli Muslim.
Makanya di Henan kalau tidak salah ada masjid usianya 2500 tahun. Pertanyaannya, kok ada masjid usia 2500 tahun? Rasulullah belum lahir. Lalu siapa yang mengislamkannya? Zulkarnain di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang saya juga khawatir, mudah-mudahan berharap beliau pula yang menyebarkan Islam di Indonesia. Baik, pernah mendengar kata barus? Benar. Kalau kita menyebut kapur, selalu dikaitkan dengan barus, betul? Kapur barus. Nah, barus ini ternyata nama satu tempat di Tapanuli yang penghasil kamper terbaik di dunia. Sejak zaman Nabi Musa, sejak Nabi Musa belum ada, itu sudah mengekspor kapur ke Mesir untuk memumikan jasad Fir'aun. Jadi sudah terkenal Nusantara sejak zaman Fir'aun. Nah, Zulkarnain pernah dakwah di tempat yang bernama Nusantara. Makanya pulau ini diberi nama Sumatra dari kata asyamatirah, bahasa Arab mahkota. Betulkah demikian? Nantikan pembahasannya di episode yang akan datang. Judul kita bukan itu, betul? Bisa diikuti Bapak Ibu? Kembali ke laptop. Ini bukan empat mata ya. Kembali ke screen. Nah, makanya ada yang beriman. Di zaman Utsman bin Affan, ada yang beriman dari mereka, yaitu bangsa Kurdistan, atau lebih dikenal dengan Turkmenistan atau Turki. Nah, dari mereka ini ada yang hijrah demi menyelamatkan iman Islam mereka. Hijrahlah mereka ke dinasti Islam. Saat itu dinasti Islam dipegang, kekuasaan Islam atas dunia, khilafah Islam dipegang oleh dinasti Seljuk, Raja Seljuk yang memegang. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Mamaluk di Mesir, Andalusia untuk tempat terakhir mana? Abbasiyah. Kalau Umayyah di Suriah, Damaskus, Abbasiyah sampai ke Eropa, Spanyol, ya, Andalusia. Kemudian Mamaluk di Mesir di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Terakhir setelah Mamaluk, Seljuk. Nah, Raja Seljuk ini hampir kalah melawan Bizantium Timur. Dari Turkmenia inilah, Kurdistan, hijrah siapa? Sulaiman bin Bayazid membawa 100 kepala keluarga demi menyelamatkan Islam mereka, meminta bantuan kepada, ingin bergabung dengan khilafah Islam. Saat itu berada di sini berhadapan dengan Bizantium Timur, Romawi. Hampir kalah tuh Raja Seljuk, umat Islam. Datangnya Sulaiman bin Bayazid membawa pertolongan dari Allah, sehingga Seljuk berhasil menang, mengalawan Romawi Timur. Mereka berterima kasih, Raja Seljuk berterima kasih kepada Sulaiman bin Bayazid yang datang dari Turkmenia, Turkistan. Diberi hadiah sebidang tanah yang bernama Anatolia. Anatolia inilah yang menjadi Turki hari ini. Jadi Turki hari ini adalah hadiah dari Raja Seljuk kepada Sulaiman bin Bayazid. Sulaiman bin Bayazid meletakkan dasar negara Turki di sana. Beliau meninggal dunia, digantikan oleh Ertugrul. Nah, di masa Ertugrul inilah Anatolia bertambah luas. Antioch bertambah luas. Satu persatu wilayah yang dikuasai oleh Bizantium Timur bisa dikalahkan. Ertugrul meninggal dunia, digantikan oleh Utsman bin Ertugrul. Di masa Utsman lebih hebat lagi, lebih luas lagi. Berbarengan dengan perluasan wilayah Turki, Anatolia, oleh Utsman bin Ertugrul, Seljuk hancur dan berakhir. Nah, ketika Seljuk hancur berakhir, Utsman bin Ertugrul mendeklarasikan berdirinya dinasti Utsmani sampai 1924. Itu ya Bapak Rahmatullah. Sampai 1924. Nah, pada masa Muhammad Al-Fatih 1453 atau tepatnya tanggal 20 Jumadil Ula 854 Hijriah atau 25 Mei 1453, Konstantinopel dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Ingat, Muhammad Al-Fatih dan yang lainnya bukan penakluk.
Kenapa mereka bukan penakluk? Karena kata penakluk identik dengan imperialis, penjajah. Umat Islam bukan penjajah, umat Islam pembebas. Maka tinggalkan istilah penakluk Konstantinopel. Katakan pembebas Konstantinopel. Karena umat Islamlah yang mewarisi bumi ini. Surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal ardu yarsu ibadiyas solihun. Dan sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, bumi ini kami wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Baik, Ibu Rahmatullah, itu sejarah Turki. Dan berikutnya memang, nah ini sejarah yang tadi saya sampaikan, ini kita lewat karena waktu kita singkat. Ini karakter mereka, pemberani, bijaksana, ikhlas, sabar, mempunyai teladan keimanan, adil, mendapati janji dan berjuang karena Allah. Dan ini berkah dari kekuasaan mereka, sehingga 2/3 dunia ada dikuasai mereka hatta sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia, Turki mengamanahkan kekuasaannya kepada Pangeran Diponegoro. Sehingga ada istilah kerajaan khilafah di Jogja dan di Mataram. Ya, sampai hari ini Prabowo. Harusnya. Baik, ini nanti kita bahas, sudah tadi saya sampaikan. Ini hadis Rasulullah tadi yang membenarkan akan lahirnya seorang yang terbaik, yaitu Muhammad Al-Fatih dan pasukan yang terbaik. Ini surat Bosporus yang jatuh ke tangan Turki, dan ini Blue Mosque, ya. Ini Golden Horn, dan ini peninggalan dinasti Turki, mata uang dinar dirham. Ini salah satu gambaran dinasti Sultan-Sultan Turki. Pemimpin Turki itu memiliki 2 sebutan, ada khalifah, ada sultan. Ketika dia mengurus urusan agama disebutnya khalifah, dan ketika dia mengurus masalah dunia disebutnya sultan. Dan tradisi raja-raja Turki, sultan Turki itu selalu menggunakan kain kafan sebagai sorbannya. Makin lama mereka berkuasa, makin tebal sorbannya, karena makin bertambah kain kafannya. Artinya itu makin berat dan makin besar tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Hal ini yang menjadikan pemimpin Turki amanah, dan mereka selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam memimpin umat. Maka wajar Allah berikan kemenangan kepada mereka. Nah, ini bisa kita lihat besar-besar sorbannya kan, dan ini kain kafan mereka. Dan ketika mereka meninggal, inilah yang akan mengkafani mereka. Ya. Kalau di kita, bukan makin lama berkuasa, makin besar sorbannya, tapi makin besar perutnya. Keceletot, maaf bang. Ya, maaf. Dan ini wilayah kekuasaan Turki 2/3 dunia. Nah, ini salah satu fakta peninggalan Turki Utsmani. Bapak Ibu dirahmati Allah. Umat Islam dengan berakhirnya Turki selama 600 tahun yang lebih, itu membuat umat Islam menguasai dunia 1315 tahun. Rasulullah memimpin 610 Masehi. Turki berakhir 1924. 3 periode umat Islam memimpin dunia. Nubuah, khilafah ala minhaji nubuah, mulkan adhan. Dari 610 sampai 1924, 1315 tahun. Tidak ada pembantaian umat Islam terhadap non-muslim. Tidak ada perang dunia terjadi, tidak ada. Hari ini kita berada di fase yang keempat, Barat memimpin dunia. Di saat inilah dunia hancur, bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja. Perang dunia terjadi, genosida terjadi di zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Amerika berhasil merebut kemerdekaan dari Britania Raya, Inggris, Amerika kelaparan. Banyak rakyatnya dan tentaranya kelaparan. Turki memberikan bantuan. Pangan dikirimkan ke Turki atas perintah Khalifah Turki saat itu. Ya. Kemudian diberikan bantuan dana 10 juta pound sterling. Itu dana pribadi Khalifah Turki. Apakah ini yang dikatakan teroris? Jangan lupakan sejarah. Amerika itu pernah berterima kasih kepada Sultan Turki. George Washington nulis surat kepada Presiden Turki, ucapan terima kasih atas bantuannya. Apakah ini bukti Turki atau Islam teroris? Aneh Bapak Ibu. Raja Swedia itu terancam dibunuh oleh Rusia, minta perlindungan kepada Turki. Turki melindungi.
Orang-orang Yunani di Salonika, mereka pindah dari Turki ke Rusia. Ternyata di Rusia dibantai, disiksa. Mereka minta balik lagi ke Turki tapi tidak bisa. Maka Turki kemudian mengirimkan bantuan. Itu 100 kakak orang Yunani kembali ke Turki. Dikasih ongkos, dikasih suaka politik, bahkan dikasih hak tinggal di Turki. Apakah ini yang namanya teroris? Ya. Jangan tertipu oleh propaganda barat Bapak Ibu, sebagaimana tadi tayangan dikatakan oleh orang-orang Amerika. Salah satu hal yang terbaik yang sumbangsi Turki pada kita adalah Khalifah Turki Utsmani mencetak tafsir Al-Quran berbahasa Melayu karya Abdurrauf As-Sinkidi di Istanbul, di mana di sana ada tulisan dicetak oleh Sultan Turki, Raja umat Islam dunia. Ya, kemudian Khalifah Utsmani pernah menyuarakan Jamiah Islamiyah dengan surah Jihad Al-Akbar pada Perang Dunia ke-1 untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari imperialisme barat, termasuk membebaskan Jawa, Melayu ya yang dijajah Inggris, maksudnya Nusantara. Maka di Indonesia ini ada kepemimpinan muslim atas amanah Turki. Ya. Siapa dia? Pimpinannya adalah Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Ya, baik Bapak Ibu Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi spirit bagi Erdogan untuk bergerak bukan hanya memimpin Turki, tetapi memimpin umat Islam dunia. Ini selalu muncul kata-katanya dalam apa yang dia sampaikan, ceramah-ceramahnya. Seperti kata-kata dalam, maka saya katakan loyalitas saya adalah untuk negeri saya. Dan negeri saya adalah setiap jengkal permukaan bumi yang dikumandangkan suara azan. Subhanallah. Inilah pemimpin yang punya dedikasi yang luar biasa. Ya, kita rindu ingin punya pemimpin seperti ini. Betul Bapak Ibu? Nah, insya Allah pemimpin berikutnya. Dia punya harga diri. Punya jati diri seperti ini. Ya, ini kelihatan orang yang memang punya iman Islam, dia berani untuk mengatakan sesuatu yang baik dan benar. Ya. Memperlakukan seseorang karena iman Islamnya, karena akidahnya. Ya. Kalau saya pun bertemu dengan Obama, saya akan melakukan hal yang sama. Dan ini komitmen Erdogan untuk Palestina ya Bapak. Ya, itulah kenapa beliau mengatakan bahwa saya akan membebaskan Palestina. Ya. Bukan hanya membebaskan Hagia Sophia. Maka beliau mengatakan berikutnya akan kami bebaskan Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus Masjidil Aqsa Bapak Ibu? Baik. Waktu masih panjang? Masih ada waktu. Sampai berapa menit lagi? Sampai ada asar. Asar jam berapa? Jam 4. Kita sampai setengah 4. Setengah 4 nanti kita tanya jawab. Boleh? Nah, nanti kita lihat jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Ya, kita berjalan-jalan ke Masjidil Aqsa sebentar. Baik, Bapak-Bapak, yang kurang perlu lihat ini adalah areal Al-Aqsa. Al-Aqsa itu seperti alun-alun, bukan hanya nama satu masjid, tapi alun-alun suatu areal yang begitu luas, panjang 457 meter, lebar 417 meter, kalau tidak salah begitu. Nah, dimulai dari dinding ini, dinding sebelah barat, yaitu ke utara, sampai ke selatan dan timur. Jadi areal ini yang disebut Al-Aqsa. Dan kami kalau masuk ke Al-Aqsa selalu lewat sini. Jarang kami lewat sini karena penjagaan border dari checkpoint dari Israel sangat ketat. Ya. Nah, ini adalah dinding yang katanya adalah dinding satu-satunya yang tersisa dari reruntuhan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dulu berdiri dengan megah istana Nabi Daud dan istana Nabi Sulaiman.
Dan inilah dinding yang tersisa. Karena sepeninggal Nabi Sulaiman pecah menjadi dua. Bani Israel ini, ada bagian utara, Judah, dipimpin oleh putra Nabi Sulaiman, Yarbaam. Dan ada bagian selatan, Israel, dipimpin oleh ponakan Nabi Sulaiman, Rahbaam. Ini selalu berperang. Bahkan nabi-nabi yang memperingatkan mereka pun dibunuh. Dan kemaksiatan mereka lakukan di tempat suci ini. Maka Allah hukum mereka dengan dikirim 3 bangsa besar. Mesir, Syria, Assyria, dan Kaldani, Irak. Hancur istana mereka, yang tersisa dinding ini. Maka dinding inilah yang oleh orang Israel, hari ini oleh orang Zionis Yahudi, dijadikan sebagai Wailing Wall, dinding ratapan. Ya, meratapi kehancuran istana raja mereka. Ketika Rasulullah memasuki Al-Aqsa lewat pintu barat ini, dan Rasulullah memparkirkan di sini buruknya, maka ini disebut dinding buruk, Haitul Buraq. Nah, para nabi pun parkir di sini. Ada Alphard, ada Velfire, ada Fortuner di sini ya. Kalau Rasulullah mereknya Buraq. Di dalam areal Al-Aqsa ini ada Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena masjid ini di dalamnya terdapat batu rock yang digunakan Rasulullah naik ketika Isra Mi'raj. Cukup besar batunya. 1/5 masjid inilah, atau 1/4 masjid ini, itu besarnya. Kemudian juga disebut Kubatu Sahra. Sebut Kubatu Sahra karena emas, kubahnya itu emas, kuning, Sahra. Kemudian ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena disinilah para sahabat di zaman Rasulullah yang tinggal di sini, sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Salat asar saat itu menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sini di bawah, maksudnya ke bawah ke arah timur. Nah, maka masjid ini dinamakan Masjid Qibli. Di bawah ini dinding ini ada masjid juga namanya Masjid Buraq, tapi kecil dan itu untuk ibu-ibu. Biasa ibu-ibu di sana tahfidzul Quran di sana, menghafal Quran di sana. Dan masih ada besi yang dulu digunakan untuk mengikatkan kudanya Nabi Sulaiman. Masih ada. Nah, sebelah sini di lantai bawah inilah terdapat Al-Aqsa yang tua di zaman Rasulullah, dan juga Masjid Marwani. Di sebelah sini di lantai bawah terdapatnya Mihrab Siti Maryam. Permasalahannya para muslimin, apa nilai penting ini bagi Israel? Pasca revolusi Prancis, orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Sir Meyer Amschel Rothschild merasa gagal menguasai Prancis. Maka dia mengumpulkan petinggi 12 dinasti Yahudi berkumpul di Frankfurt, Bavaria, sekarang Jerman. Dia menyampaikan ulasan evaluasi kegagalan mereka menguasai Prancis. Lalu saat itu disampaikanlah 24 langkah-langkah menguasai dunia. Beberapa puluh tahun berikutnya oleh Theodor Herzl dijadikan sebagai protokol Zionis. Ya. Theodor Herzl di konferensi Swiss pertama di Basel, konferensi Zionis Internasional. Saat itu Theodor Herzl berambisi untuk mendirikan negara Yahudi, minta kepada Khalifah Turki Utsmani. Saat itu Sultan Abdul Hamid. Dia meminta satu negara saja. Anda sudah menguasai 2/3 dunia. Anda melihat kami bangsa yang tidak punya negara. Tolong beri kami satu wilayah untuk kami jadikan sebagai negara. Sebagaimana sejarah Anda diberikan negara oleh pendahulu khalifah Anda. Sultan Abdul Hamid sebetulnya ingin memberi Yahudi satu petak tanah untuk menjadi negara mereka. Tapi ketika ditanya, wilayah mana yang kalian minta? Theodor Herzl meminta, saya meminta Palestina. Marah Raja Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid. Demi Allah, Palestina bukan milik orang Palestina, tapi milik umat Islam dunia. Karena dia adalah warisan para nabi dan rasul. Kamu boleh mengambil wilayah manapun selain daripada itu, tapi sejengkal pun dari tanah Palestina, demi Allah tidak akan pernah aku berikan pada kalian. Pertanyaannya, kenapa Yahudi Theodor Herzl meminta Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Betulkah demikian? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Kita lihat tayangannya, kita jalan-jalan sebentar ke Palestina. Kita terbang sebentar ke Palestina, Bapak Ibu siap kuatkan seat belt-nya.
Seperti biasa, seperti biasa. Iya, sudah diikatkan itunya seat belt ya. Bisa jatuh Bapak Ibu. Ya, kita terbang ke Palestina sekarang. Inilah kenapa Palestina disebut jantung dunia, karena dia menghubungkan tiga benua. Palestina ini, Syam, menghubungkan benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia, termasuk Asia Tenggara. Jadi menguasai Palestina, menguasai dunia. Sehingga Palestina ini disebutkan the heartland of theory, the heartland of the world, jantung dunia. Itulah kenapa Erdogan mengatakan, setelah Hagia Sophia aku kuasai, aku kembalikan menjadi masjid, maka yang berikutnya akan aku merdekakan adalah Al-Aqsa. Artinya dunia Islam yang akan beliau bebaskan. Nah, ini memicu perang dunia ketiga menurut saya. Nah, kemungkinan ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW, bahwa kita akan berperang dengan Eropa, dengan Bani Rum, dan kita menang. Tapi Turki saat itu dikuasai kembali oleh mereka Eropa. Jika itu terjadi di zaman kita, pertanyaannya, lalu di mana Erdogan? Ya. Setelah saya bertanya Erdogan di mana, yang kedua, lalu Pak Jokowi di mana? Enggak, saya cuma bertanya aja kan. Maksud saya Indonesia aman apa enggak? Ini aman kan kata-kata ini? Akan ditangkap kan gara-gara ngomong gitu kan? Cuma nanya aja. Bukan di Solo kan, bukan? Baik, kita lanjut Bro. Inilah negeri para nabi dan rasul, tidak kurang dari 1.500 nabi dan rasul lahir di sini. Semuanya turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub bergelar Israel. Keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Isra berjalan di malam hari dari Kanaan ke Padan Aram, mendapatkan tugas kenabian. Karena Allah. Karena melakukan perjalanan di malam hari karena Allah, disebutlah Israel. Itu gelar beliau. Nah, ini sungai Jordan. Yang sungai kalau dia kering, ini juga pertanda Dajjal akan muncul. Terakhir kami kedatang sana bulan Februari kemarin, Februari 2020 ya. Ini sudah kering Bapak Ibu, termasuk Danau Tiberias. Di sini pernah tinggal Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nah, ini Danau Tiberias yang menghubungkan Suriah, Jordan, Palestina dan Lebanon. Ya. Inilah sumber air bersih bagi Israel yang sekarang dikuasai Israel. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, jika danau ini sudah kering, maka pertanda Dajjal akan muncul. Hari ini sudah kering Bapak Ibu, setengahnya sudah terlihat kering. Ya. Tidak jauh dari bantaran sungai Danau Tiberias ini terdapat beberapa situs peninggalan Bani Israel zaman dulu. Nah, ini masih terjaga dengan baik. Nah, dari sini kita ke wilayah yang disebut dengan Transjordania. Di sana terdapatnya Laut Mati. Nah, ini Laut Mati. Yang warna putih itu garam. Kenapa disebut Laut Mati? Karena setelah ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah di zaman Nabi Lut alaihissalam, Allah haramkan ada kehidupan di sana. Ya, gunung-gunung sekitarnya banyak mengandung garam. Maka ketika gunung ini diangkat, ditimpakan pada mereka, lalu air muncul, mereka tenggelam 300 meter di bawah permukaan air laut, maka garam-garam ini membuat pekat air ini, sehingga berat jenisnya besar. Jangankan ikan, bakteri pun mati di sini. Bahkan mereka yang punya penyakit kulit, kalau rajin mandi di sini bagus tuh, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Nggak percaya, yuk nanti ikut dengan saya, mandi di sana, sebulan sekali lah, ongkosnya 50 juta, sama umroh maksudnya, sama umroh ya. Ya, ke Mesir, ke sini. Disinilah ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah, kaum Nabi Lut alaihissalam. Aslinya tuh tinggi seperti ini, jadi tidak ada laut setinggi ini. Sehingga ketika kita, karena saking tingginya kadar garam, kita berenang walaupun segini itu terapung, tidak akan tenggelam.
Ya, yang tidak bisa berenang belajar di sini. Tapi jangan tenggurup, jangan kena mata, perih luar biasa. Ya, karena kadar garamnya yang tinggi. Nah, ini garamnya. Hari ini wilayah ini dikuasai Israel. Garam ini diambil, dikeduk, dibikin kosmetika dan segala macamnya, diekspor ke seluruh dunia, hatta ke Indonesia. Israel. Ini yang tersisa dari peninggalan kampung Nabi Lut yang disebut dengan Masada. Tidak jauh dari sini ada beberapa gunung-gunung batu yang menyisakan peninggalan kaum Nabatian. Kaum Nabatian keturunan dari kaum Ad dan Samud. Mereka adalah umat dari Nabi Hud dan Nabi Saleh, dua nabi yang berasal dari bangsa Arab. Karena ada 4 nabi yang berasal dari Arab, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita lihat, mereka disebut kaum Nabatian karena keahlian mereka memahat batu menjadi istana. Seperti Madain Soleh yang berada di Petra. Nah, ini istana termurah di dunia, tidak pakai semen, tidak pakai batu bata. Cuma batu tebing, batu gunung batu dipahat menjadi istana. Dan inilah yang disebut dengan Mount of Zaitun, kebanggaan Yerusalem. Selain daripada Al-Quds, Al-Aqsa, bukit ini menjadi bukit yang menjadi kebanggaan wilayah Yerusalem. Kenapa? Dari sini kita bisa melihat semua wilayah Yerusalem. Yerusalem itu sebutan dari Israel. Umat Islam jangan menyebut Yerusalem, sebut saja Al-Quds, ya, atau Baitul Maqdis. Kita lihat di sini ada dinding apartheid. Dinding ini tebalnya 1 meter lebih, hampir 1,5 meter, tingginya 8 meter. Dibangun oleh Israel sejauh 715 km kurang lebih untuk memisahkan Palestina dengan Israel, dengan Zionis Yahudi. Kalau kita lihat settle Yahudi itu kaya raya, megapolitan, tapi wilayah Islam kumuh. Dibikin kumuh wilayah Palestina supaya mereka tidak betah di kampung mereka. Ketika umat Islam meninggalkan wilayahnya, dirampaslah oleh Yahudi. Itu strategi mereka. Nah, dari Bukit Zaitun inilah kita akan melihat keindahan negeri para nabi dan rasul. Nah, dia yang disebut Al-Quds atau All City, atau orang Israel menyebutnya, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Terdepannya Masjidil Aqsa yang tadi kita lihat. Nah, ini Babul Amud. Ini Jalan Salahuddin Gate. Ya, kalau kita tinggal biasanya di sini ada hotel-hotel orang Indonesia, Malaysia tinggal di sini. Nah, ini Babul Asbad. Di sini ada 2 sahabat yang dimakamkan, Abu Darda, Ubadah bin Samit. Ya, kedua-duanya penghafal Quran. Ini gereja yang kata orang Kristen diyakini Yesus akan turun. Dan ini adalah masjid di mana Umar bin Khattab menerima kunci Al-Aqsa dari pendeta Sophronius. Di masjid ini, maka dibangunlah masjid, dan di depan masjid ini ada tulisan Perjanjian Umayyah, ceramahnya Umar bin Khattab ketika menguasai Al-Quds, menguasai Al-Aqsa. Disinilah para nabi dan rasul tinggal, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ini yang tadi kita bahas, ini dinding Buraq atau Wailing Wall. Rasulullah Isra Mi'raj memasuki pintu ini, pintu barat. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Masjid apa? Qubatus Sahrah. Disebut Qubatus Sahrah karena kubahnya kuning emas. Disebut juga Dam Abdrak. Nah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj masuk ke sini, ke bawah, ini dulu tidak ada. Nah, ini diperkuat seperti ini, dibangunnya oleh Umar bin Khattab yang ini, dan ini oleh kaum muslimin Syam. Ya, di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di masjid itulah Rasulullah mengimami 1.500 nabi dan rasul. Dan di bawah lantai ini, di Masjid Marwani inilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Waktu kita tidak cukup kalau kita keliling semuanya. Ada beberapa data yang saya kumpulkan dari kamera yang saya jepretkan langsung ke sini Bapak Ibu. Tapi waktu kita tidak cukup. Intinya, apa nilai keutamaan masjid ini? Baik Bapak Ibu, sebelum nilai keutamaan masjid ini kita bahas, boleh ada iklan dulu Bapak Ibu?
Berikutnya kita akan membahas tentang perang demi perang yang akan dihadapi oleh kita berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, namun sebelum perang ini kita bahas, sebelum kita berperang, kita berinfak dulu. Karena perang perlu modal kan? Sebelum perang Badar, Rasulullah menarik infak dari para sahabat. Nah, sebelum pembahasan tentang perang, kita infak dulu Bapak Ibu. Saya Rahmat Baikuni datang bersama Yayasan Al-Barokah. Yayasan Al-Barokah ini yayasan yang berikutnya mengundang saya. Saya komitmen dengan Yayasan Al-Barokah ini untuk program-programnya. Banyak program yang dimiliki oleh Yayasan Al-Barokah, diantaranya membantu pesantren-pesantren yang tidak punya Al-Quran, membantu masjid-masjid yang mungkin listriknya belum ada, sanitasinya belum baik, dan juga yang terbaik adalah yang terpenting, salah satu program utamanya adalah tebar Quran di tempat-tempat yang minus umat Islam, yang rawan pemurtadan. Sudah beberapa ribu Al-Quran dibagikan. Dan juga program Al-Barokah ini, Yayasan Al-Barokah Sumatera ini juga mendatangkan ustadz-ustadz nasional. Ya, kalau saya ustadz lokal, interlokal ya, bukan ustadz nasional ya. Nah, ustadz-ustadz ini yang akan nanti dibawa ke Sumatera oleh Yayasan Al-Barokah. Insya Allah setelah saya ada Ustadz Hasan. Ustadz siapa? Ustadz Al-Habsi ya? Ahmad Al-Habsi akan datang tanggal 12 ya? Akan datang ke sini, dan juga nanti ada Tengku Zulkarnain, ada tanggal 15. Bahkan UAS kita akan undang insya Allah. Nah, artinya ini membutuhkan kontribusi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sambil saya mempersiapkan materinya, silakan kepada tim. Bapak Ibu rahmati Allah, harta kita adalah harta yang kita korbankan di jalan Allah. Infak yang Bapak Ibu keluarkan ini tidak hilang, tapi akan Bapak Ibu jumpai nanti di akhirat. Karena insya Allah kami akan menggunakannya di jalan Allah Azza wa Jalla untuk jihad fisabilillah dan tarbiyah kami. Ya, berapa besar Bapak Ibu yang dikeluarkan itu insya Allah akan digunakan di jalan Allah. Dan itu yang akan Bapak Ibu temui. Baik, sambil kita menunggu infak ini, kita sholawat bersama-sama untuk Rasulullah SAW. Para mula bisa mengikuti saya? Kita sholawat sambil berinfak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus terus Bapak Ibu selawatnya seperti ini saja. Saniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ya, tiga kali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Silakan dilanjutkan. Bapak Ibu rahmati Allah, kita bahas sekarang arti penting Masjidil Aqsa bagi kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, sholat di Masjidil Aqsa ini, dimanapun kita sholat, baik di dalam Masjid Qibli, atau di dalam Masjid Dome of the Rock, atau Qubatus Sohra, atau di Masjid Marwani, di bawah lantai ini, nah ini pintu masuknya, ke bawah, atau di bawah Masjid Buraq, atau di lantai ini, di halaman ini, pahalanya sama. 500 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Jihad. Keutamaan lain apa ya Rasul, para Allah? Keutamaan lainnya adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Azza wa Jalla pernah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, u'tika salasatan, a'taituka salasatan." Aku berikan kepada engkau 3 permintaan.
idza sa'altani bihinna a'jibuha ilaik. Jika engkau meminta 3 hal ini, aku kabulkan, kata Allah. Maka Nabi Sulaiman meminta 3 hal. Yang pertama, ya Rabb, a'tini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun sebelumku dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun sesudahku. Maka Allah memberikan kerajaan yang luas kepada Nabi Sulaiman. Bahkan bukan hanya manusia yang Allah tundukkan, jin, ifrit, dedemit, amit-amit ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Angin ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, sehingga cukup duduk di atas karpetnya, di atas sejadahnya, belum terbang. Memang begitu. Jadi tidak inspeksinya pakai Pajero, pakai Alphard, tidak, pakai Velfire. Itu saya. Ya, alhamdulillah nyaman saya datang ke Medan karena kendaraannya bagus-bagus. Ya, Al Barokah ini yang menyediakan, luar biasa takzimnya kepada para ustadz. Kita doakan semoga penuh dengan berkah. Amin. Baik. Air pun Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas air. Yang kedua, ij'alni malikan adilan. Jadikan aku raja yang adil di matamu ya Allah dan di mata mereka, sehingga keputusanku tidak zalim kepada mereka, tapi adil sebagaimana yang kau ridhoi dan kau kehendaki. Maka beliau menjadi raja yang paling adil kan di dunia saat itu. Nah, yang ketiga, ya Rabbi la tada'ala hadin alladhi yazuru masjidi hadha wa la yusalli fi raqatain illa an tahutta anhu khatayahu qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun sesudahku yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun hanya 2 rakaat salat di dalamnya, melainkan engkau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum kaki terakhirnya diangkat keluar meninggalkan masjidku ini. Dan Allah mengabulkannya. Artinya, siapapun yang bertobat dia di masjid ini, salat 2 rakaat di dalamnya, Allah akan menghabiskan dosa-dosanya. Maka keluar dari masjid ini, dia keluar tanpa dosa. Dari mana nas ini saya dapatkan? Saya dapatkan ketika saya berkunjung ke Wadi Yunus, wilayah yang dimana Nabi Yunus pernah tinggal, dan ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Tapi alhamdulillah kita diizinkan masuk ke sana. Nah, penjaga masjid ini seorang Syekh Ahmad. Beliau memberikan sebuah hadis kepada saya tentang keutamaan Al-Aqsa. Kita ngobrol sama beliau. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa arti Al-Aqsa bagi kita? Sehingga Erdogan mengatakan, setelah Hagia Sophia, Al-Aqsa akan saya merdekakan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, la tushaddu rihal illa ila salasatil masajid. Jangan kamu berpergian ziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Rasul SAW, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah menyebutkan 3 masjid ini? Kenapa beliau tidak menyebutkan Masjid Istiqlal atau Masjid Al-Jihad? Baik, kita bahas satu-satu. Masjidil Haram. Di Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid setelah Nabi Adam. Nabi Ibrahim menyuruh manusia kembali kepada tauhid. Titik tolaknya di sini. Ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Islam bisa kembali tegak, tauhid kembali tegak. Umat manusia yang menyembah berhala berhasil kembali pada tauhid. Masjid Nabawi di Madinah, 2600 tahun setelah Nabi Ibrahim wafat, di masa Rasulullah SAW, Mekah kembali dicengkram oleh paganisme, kemusyrikan. Bahkan di dalam Ka'bah ada 260 berhala, mewakili 260 kabilah. Satu kabilah satu berhala. Yang terbesar sampai ada Hubal di sana. Maka Rasulullah tidak bisa dakwah tauhid di sini. Luar biasa penetrasi kafir Quraisy. Maka hijrah ke Madinah. Ketika Madinah, Rasulullah membentuk para sahabat menjadi ummatan wahidah. Di sini Rasulullah melahirkan Syahsiah Islamiyah, Abu Bakar, Siti Khadijah, Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Umar, Utsman dan semuanya radhiyallahu anhum as-sabiqun al-awwalun. Mereka tidak bisa disatukan.
Karena penetrasi kafir Quraisy masih kuat. Di Madinah mereka dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Dan dari Madinah, Mekah bisa direbut kembali. Artinya, Madinah adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Lalu yang ketiga, Masjidil Aqsa. Titik tolak dakwah tauhid untuk siapa perhamba Allah? Kalau Masjidil Haram untuk Nabi Ibrahim, Nabiullah Abul Anbiya. Masjid Nabawi titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi yang terakhir. Lalu Aqsa bagi siapa? Bagi Al-Mahdi. Dari sinilah Al-Mahdi akan membebaskan Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Karena penguasa ini mereka sekarang sudah, Masya Allah. Baik, saya perlihatkan bagaimana gambaran Mekah hari ini. Ya, maksud saya beberapa ini, sekulerisme dan liberalisme mencengkram dua tanah haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk demikian, ini kita lihat satu tayangan singkat terkait dengan hal itu. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya bermuhasabah bersama, dan ini tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mewarisi Mekah. Hari ini Mekah, maksud saya, ya kehidupannya lah seperti ini. Di bawah kepemimpinan putra mahkota MBS Muhammad bin Salman, sejalan dengan kejatuhan ekonomi Arab Saudi dan juga hutangnya yang cukup lama, cukup membesar, dipandang bahwa Saudi Arabia tidak bisa bergantung hanya kepada minyak. Maka sektor lain yang menjadi pelarian untuk menyelamatkan ekonomi Saudi Arabia adalah artinya Saudi Arabia harus mulai open mind, open bar, membuka negara-negara asing untuk investasi di Arab Saudi. Sementara yang diinginkan dan memiliki investasi peluang besar adalah Barat. Tapi mungkinkah Barat akan investasi di Saudi Arabia sementara Saudi Arabia menerapkan syariat Islam? Maka melonggarlah kebijakan syariat Islam ini menjadi sekulerisme, liberalisme. Pantai-pantai dibuka beberapa hari-hari tertentu. Betul? Saya tidak bicara, saya melihat sendiri Bapak Ibu. Bagaimana Saudi Arabia hari ini. Ya. Nah, itu dia, orang boleh lihat. Artinya mulai muncul kemunafikan di sana. Dan coba para mulai kaji, siapakah penguasa Saudi hari ini? Apakah mereka real orang Arab? Saya kira bukan. Saya tidak yakin mereka orang Arab, apalagi keturunan Rasulullah. Tapi saya yakin keturunan Rasulullah akan orang Arab ini, aslinya Arab yang beragama Islam ini akan kembali menguasai Saudi Arabia. Pertanyaannya siapa? Keturunan Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah yang Allah pertahankan dan Allah jaga di Madinah. Silakan rasakan nuansa ketika kita tinggal di Madinah dan ketika kita tinggal di Mekah. Berbeda rumah Allah. Betul? Kalau belum bisa jawab berarti belum ke sana ya. Nah, nanti ke sana sama saya ya. Insya Allah ada yang travelnya di sini. Nanti kita ke sana bareng-bareng. Plus Palestina, ya, dan juga ke Mesir. Nanti kita kajian di tempat-tempat akhir zaman yang disebutkan Rasulullah, di tempat para Nabi dan Rasul. Siap ya? Nabung dari sekarang. Ya, travelnya udah ada bang ya. Travelnya udah ada, insya Allah. Baik. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, saya temukan dalam Sahih Muslim Syarah Syekh Nawawi, innakum satagzuna jaziratul Arab, sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab. Coba, yang pertama kali perang dilakukan setelah Bai'atul Kubra Imam Mahdi bukan perang melawan Cina, bukan perang melawan Yahudi dan Amerika, bukan, tapi perang melawan jazirah Arab. Karena saat itu jazirah Arab dipegang oleh kaum munafikun. Kaum munafikan, maka dibersihkan dari kemunafikan. Dan bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab, usir orang-orang musyrik, sterilkan dari jazirah Arab.
tidak boleh ada kemusyrikan di Jazirah Arab. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, Amerika datang ke Saudi Arabia membangun kerjasama minyak bersama mereka. Maka muncullah Aramco, Arabian American Oil Company. Lupakah mereka kalau Rasulullah pernah bersabda, seseorang dari Bani Salamah, kalau tidak bukan Bani Salamah ya. Seorang sahabat dari Bani Salamah, bukan Bani Salamah ya, Bani Salamah kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Nah, namanya. Nah, sahabat ini membawa timah. Ya Rasulullah. Bani Sulaim, maaf, bukan Bani Salamah, Bani Sulaim. Ya Rasulullah, saya mendapatkan timah ini dari bumi kampung saya. Kampung kamu di mana? Bani Sulaim. Hah? Bani Sulaim? Ayo ya Rasulullah. Ana min Bani Sulaim. Maka apa kata Rasulullah? Sayuzhadu ma'adinu min ardi Bani Sulaim. Sungguh akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Wa sayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam, dan akan berkumpul di tengah-tengah di negeri Bani Sulaim manusia-manusia terburuk di muka bumi. Pertanyaannya, di manakah bumi Bani Sulaim yang dimaksudkan Rasulullah? Saudi Arabia hari ini. Yang kedua, siapakah manusia terburuk yang dimaksudkan? Kita lihat sejarahnya. Banyak raja-raja yang memimpin Saudi Arabia. Ya, dulu berupa kerajaan-kerajaan kecil, ada 13 kerajaan. Salah satunya kerajaan Mekah dan kerajaan Madinah. Ya. Maka kemudian dipersatukan perjuangannya oleh Raja Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud. 13 kerajaan kecil dipersatukan menjadi kerajaan besar. Maka lahirlah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. 22 September 1932. 2 tahun berikutnya datanglah Amerika bekerja sama dengan Saudi Arabia membangun Arabian American Oil Company, pabrik minyak, perusahaan minyak terbesar dunia. Sampai hari ini, tadi saya bahas para murid sekalian, Amerika masih bercokol di sana. Betulkah Amerika ini yang dimaksudkan Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas satu pertemuan khusus tentang bejana ilmu Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berbicara tentang Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Ketiga, dan Perang Dunia Kedua. Betulkah demikian? Kita lihat dalam tayangan yang akan datang. Tetap bersama saya dalam kajian yang akan datang. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan, perang yang pertama justru perang melawan Jazirah Arab. Di mana perang ini akan terus meluas sampai ke Suriah. Di mana Suriah kemudian akan diambil oleh kaum muslimin hatta kepada Halab. Halab itu Aleppo, Bapak Ibu. Dan Aleppo inilah yang akan menjadi tempat di mana Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Di masjid yang bermenara putih, dan itu ada di Aleppo. Karena cuma satu masjid yang ada di Damaskus Timur yang bermenara putih, dan itu Masjid Umawi. Ya, suatu saat kita bahas tentang ini. Kemudian sumatazunal faras wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Setelah Imam Mahdi memerangi Jazirah Arab, nanti akan memerangi Persia. Persia mana? Yang dimaksud Persia mana? Iran. Nah, sekarang sudah mulai terjadi upaya untuk memerangi Iran. Ya, proksinya adalah Lebanon. Para sekalian, apakah ledakan gudang kimia itu ledakan bencana kejadian biasa atau ada human error? Ya, saya curiga. Boleh curiga Bapak Ibu? Ya, curiganya saya ini pengalihan isu dunia. Yahudi dilanda resesi, Israel dilanda resesi. Hari ini Morsi tidak percaya jatuh kepada Netanyahu karena sudah terbukti korupsi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Israel menuntut Netanyahu mundur. Dia bersiasat. Dalam satu ceramahnya saya simpan di sini. Ceramah Netanyahu adalah ingin segera menghancurkan Lebanon karena mengancam keberadaan Israel, karena Lebanon bekerja sama dengan
Iran. Iran aktif memberikan dukungan kepada Hasan Nasrullah, pimpinan Hizbullah atau Hizbulata, bukan Hizbullah ya, Hizbulata, karena mereka Syiah bukan Islam. Nah, ini ancaman bagi Israel. Maka Netanyahu dari dulu sudah berpikir ingin menghancurkan Libanon. Kemudian ya Bafilah, 2 hari sebelum terjadi ledakan, beberapa pesawat Poseidon ya punya Amerika berputar-putar di atas Libanon. Ada apa? Yang ketiga, Uni Emirat Arab melakukan kerjasama dengan beberapa negara termasuk dengan Saudi Arabia untuk memerangi separatis milisi Syiah Libanon. Maka kemudian terjadi ledakan ini. Pertanyaan saya, apakah gegabah pemerintah Libanon meletakkan gudang kimia yang syarat dengan zat-zat yang high eksplosif di tengah-tengah kota? Kan tidak mungkin. Jadi ini ada human error. Yang korbannya sampai 150 orang meninggal dunia. Tadi malam saya terus pantau dari televisi internasional. 5.000 orang menjadi korban. 150 diantaranya meninggal dunia. Ya, expose-nya luar biasa kan Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan saya, apakah ini merupakan sebuah pengalihan isu? Bisa jadi ya. Dalam teori politik dunia namanya cover story. Maka kita tidak boleh terfokus kepada kejadian di Libanon. Pertanyaannya adalah, apa yang ada di balik peristiwa ini? Yang ada di balik peristiwa ini adalah ambisi Israel menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan mereka akan merubahnya menjadi sinagoga. Kenapa demikian? Baik, berikut ini saya perlihatkan Benyamin Netanyahu bertemu dengan petinggi Rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu mengatakan, meminta Benyamin Netanyahu agar memperlakukan percepatan menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Pertanyaannya, siapa Tuhan yang mereka tunggu-tunggu? Kita saksikan yang satu ini. Baik Bapak Ibu hormati Allah, waktu kita sudah jam 3 dan ini kita sudah masuk pada akhir pembahasan. Mohon maaf tentang perang Armageddon dan Malhamah Kubro tidak kita bahas malam hari ini, tidak bahas hari ini, siang ini. Nanti kita bahas malam hari tapi agak jauh ya. Agak jauh Bang. Oh, oke kalau gitu kita lihat tayangannya di sini. Nggak apa-apa Bang. Bapak Ibu 2 film lagi boleh? Nah, baik, film yang bernama ini fakta yang terjadi di Israel sana, di Al-Aqsa. Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Euforianya apa? Mereka senang luar biasa karena isyarat kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. The God who's waited ini telah dekat. Kenapa demikian? Dalam keyakinan mereka, ciri kalau Dajjal akan datang, Dajjal versi kita atau Mesiah versi mereka, ciri dia akan datang apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah, meles, bersih, tidak cacat. Dan ternyata 2 tahun yang lalu sapi ini sudah lahir. Mereka sedang gembira. Kenapa? Raja mereka tunggu-tunggu telah tiba, telah dekat kedatangannya. Tapi belum punya istana. Karena istana yang dijanjikan adalah di atas puing-puing Al-Aqsa. Sementara Al-Aqsa belum hancur sekarang. Padahal sudah tidak kurang ada 300 terowongan di bawahnya. Mereka lupa kalau Allah menjaga Al-Aqsa. Mereka lupa kalau para malaikat menaungi Al-Aqsa sehingga tidak bisa dihancurkan. Seperti apa euforia mereka tentang itu? Para malam bisa saksikan yang satu ini. Ini sapi merahnya. Inilah sapi merah yang akan mereka korbankan untuk Dajjal, untuk Mesiah. Dia disembelih dengan ritual Kabalah.
Persis seperti apa yang dilakukan oleh suku Aztec di Meksiko, oleh suku Inca di Brazil, dan oleh suku Maya di Amerika Latin, Paraguay. Persis berapa ketika mereka menyembahkan sesajen berhala. Nah, sapi inilah yang akan mereka berikan kepada Dajjal. Artinya dalam persepsi mereka, Dajjal sebentar lagi datang. Versi mereka. Ya. Maka sekarang pembahasan tentang Dajjal dan Imam Mahdi banyak merebak di Eropa. Betulkah demikian? Nanti malam saya bahas insya Allah. Ya, waktu kita tidak cukup Bapak Ibu. Dan siapakah yang mereka gerakan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa ini? Tidak lain ternyata yang mereka gerakan adalah para pemuda, Bapak Ibu. Dan ini yang saya khawatirkan. Kita sedikit pun, bahkan barangkali para hamba Allah tidak sempat untuk meniatkan diri untuk berkunjung ke Al-Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa kita ini hampir ada dalam kehancuran. Dan saya melihat sendiri yang menghancurkan itu adalah generasi mudanya, para pemuda dan pemudinya. Mereka ingin segera mendirikan sinagoga atau Bait Solomon. Tapi demi Allah, mereka tidak pernah berhasil sampai hari ini. Ini saya perlihatkan bagaimana upaya mereka menghancurkan Masjidil Aqsa. Seperti ini yang Bapak Ibu saksikan jika kita berkunjung ke Al-Quds. Tapi kita tidak boleh memasuki areal ini karena mereka jaga. Banyak tentara-tentara yang masih muda, mereka membawa senapan untuk menjaga kita, sehingga kita tidak boleh memasuki area-area yang teralam seperti itu tadi. Tapi beginilah mereka, dengan keyakinan mereka akan menguasai Al-Aqsa kembali. Sementara kita tidak pernah terpikir untuk mengunjunginya. Padahal ini menjadi titik tolak kebangkitan Islam untuk Imam Mahdi. Baik, Ibadah kita sudah 10 menit lagi menuju sholat asar. Mohon maaf jika materinya tidak sempurna saya sampaikan. Mungkin nanti malam saya bahas tentang perang demi perangnya. Seyogianya saya mau membahas tentang beberapa peristiwa besar tadi yang disebutkan Rasulullah tentang perang demi perangnya. Ya. Karena beberapa fakta kejadian ini cukup membuat saya miris. Sepertinya kita digiring kepada situasi yang besar, seolah-olah menjadi bom waktu berbuat. Ini adalah pernyataan dari Direktur CIA yang menyatakan bahwa Usamah bin Laden tidak bersalah atas dihancurkannya WTC. WTC dihancurkan oleh orang dalam Amerika. Kenapa baru bicara 2019? Padahal Komisi 911 sudah membuktikan Usamah tidak terlibat sejak tahun 2001. Dan ini bagaimana klaim PBB untuk mensetujui Israel mengambil alih Palestina, mengambil alih Yerusalem. Ya, ini artinya akan memicu bangkitnya Ahlus Syam, pasukan pertama dari Imam Mahdi, pasukan yang terbaik. Rasulullah menyebutnya Ahlus Syam. Dan ini adalah pertemuan Amerika dengan Afghanistan, di mana Taliban, alhamdulillah berhasil memukul mundur Amerika, sehingga Amerika menarik pasukannya. Dan ini isyarat kebangkitan pasukan yang kedua, Ashabur Yatisud, para pembawa panji hitam, yang disebutkan Rasulullah. Ahlus Syam, Palestina, Ashabur Yatisud, panji hitam, pasukan panji hitam dari Afghanistan.
Yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Pertanyaannya, dari mana Taifah Mansurah? Ini peristiwa-peristiwa yang tidak boleh kita lupakan. Pakistan dan India sudah mulai ramai. Diam-diam Vladimir Putin, nah ini Raja Salman sudah mulai menyerukan melawan Iran. Artinya perang melawan Persia ini diambang mata. Dan Amerika diam-diam juga merangkul Saudi Arabia untuk meluluhkan Rusia, Vladimir Putin di wilayah Suriah. Dan ini sudah terbukti Libanon kalah di Suriah. Maka gelombang demonstrasi di Libanon luar biasa. Anjlok itu nilai mata uang Libanon. Krisis ekonomi melanda Libanon. Nah, Hasan Nasrullah ingin mengalihkan perhatian warga Libanon. Maka terjadilah peristiwa ledakan ini. Maka saya curiga ada konspirasi di balik itu semua. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, Taifah yang ketiga tadi. Lalu siapakah Taifah Mansurah itu? Indonesia punya peluang untuk menjadi Taifah Mansurah. Kenapa demikian? Taifah qit'atun minal muslimin. Sekelompok kecil dari umat Islam. Mansurah ditolong Allah. Artinya Taifah ini muncul dari negara yang dizolimi oleh penguasanya sehingga mereka ditolong Allah. Dan hanya segelintir orang saja. Pertanyaannya, berapa banyak umat Islam yang bergerak untuk peduli kepada kedaulatan negara kita hari ini? Sedikit kan? Dan kita ditekan oleh penguasa kita. Artinya kita punya peluang besar untuk menjadi Taifah Mansurah. Terakhir Bapak Ibu, saya tutup dengan satu peristiwa yang menarik. Saat beberapa kunjungan ke sana, ada berita yang kami dengar di sana bahwa ada 4 pemuda penghafal Quran. Mereka tinggal di Al-Quds, orang Israel menyebutnya Yerusalem. Mereka tidak saling kenal. Dan mereka tidak bertemu sebelumnya. Tapi di malam yang sama mereka mimpi yang sama. Mimpi mereka bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW di dalam mimpi 4 penghafal Quran ini, pemuda penghafal Quran ini, Rasulullah bersabda, Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-quds ala rihabikum ikhwatukum muslimin al-Indonesia. Wahai para penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan membalikan Al-Quds kepada pangkuan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Takbir! Alhamdulillah. Artinya apa para sekalian? Di saat Erdogan bercita-cita akan membebaskan Turki dan Turki akan dikuasai Romawi, Indonesia insya Allah akan melanjutkan mimpi Erdogan dan kita yang akan mewujudkan merdekanya Al-Quds untuk dunia Islam. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Siri-siri Palestina. Siri-siri Al-Aqsa. Itu semangat kami insya Allah. Maka pastikan para pemuda Indonesia, pastikan ketika Allah menakdirkan kita membebaskan Al-Aqsa, maka kita para pemuda yang ada di garda terdepan. Siap ya wabillah? Ingat, setiap kali Allah menzahirkan tauhid, Allah selalu menjadikan pemuda di garda terdepan. Lihat Ashabul Kahfi, mereka pemuda, tauhid tegak lewat perjuangan mereka. Kekafiran, kemusyrikan sirna di muka bumi. Lihat Ashabul Uhdud, adalah perjuangan seorang pemuda yang bernama Waddah, yang tadi jadi kadar untuk menjadi penyihir, tapi dia menjadi muwahhid, seorang mujahid sejati. Pemuda. Dan para nabi dan rasul diutus ketika usia muda. Maka saya yakin kebangkitan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi seorang pemuda akan menjadikan para pemuda di garda terdepan. Dan insya Allah bendera yang akan berkibar salah satunya di barisan terdepan adalah panji tauhid di tangan kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan di tangan kiri kita adalah panji merah dan putih. Allahu Akbar. Baik. Dan latihan kita untuk menghadapi itu adalah membebaskan Sabang sampai Merauke dari mereka yang bermata sipit. Siap?
Itu latihan kita, penambah Allah. Saya tidak memprovokasi antum, tapi tunjukkan kecintaan kita kepada NKRI. Kita kawal kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke di bawah pimpinan para ulama dan para habaib dan imam besar kita untuk membebaskan Indonesia dari neo-imperialisme yang akan menjajah bangsa ini. Allahu Akbar. Mohon maaf jadi berapi-api. Terima kasih wafilah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada DKM Al-Jihad yang sudah mengizinkan kami kajian di siang hari ini. Ya, saya yakin antum adalah yang terbaik yang Allah kumpulkan di sini. Ya, jangan lupa PR kita seperti Turki, bebaskan Indonesia dan bebaskan Al-Aqsa. Insyaallah. Siap para sekalian? Baik. Pada akhirnya karena waktu kita sudah mau asar, kita tutup dengan doa bersama. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya nanti malam. Insyaallah ini adalah hari terakhir saya di Medan. Besok saya ke Palembang. Kajian saya satu kali lagi di malam hari nanti insyaallah. Demi keberkahan kajian kita tutup dengan doa bersama. Boleh kita berdoa? Nah, kita berdoa bersama para sekalian. Berangkat dari keyakinan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pengampun. Kita ketuk pintu ampunan Allah Azza wa Jalla untuk kita dan juga kita ketuk pertolongan dari Allah. Semoga Allah mewujudkan mimpi kita, membebaskan negara kita dan Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكر حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدر الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم يا ذا القوة المتين يا عزيز يا قهار ارفع هذا الوباء وارفع هذه المصيبة وارفع هذه الإلة من بلادنا هذا إندونيسيا الذي يسمى قارنا اللهم ارفع واذهب هذا البعث الذي يسمى قارنا من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في سوريا وفي كل بلدان المسلمين عامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين